tolak ukur seorang itu kan bisa dikatakan baik ketika sholatnya itu baik pakai. Banyak di antara ada di luar sana, ada yang sampai mohon maaf korupsi, ada yang sampai seperti itu banyaknya, tidak memikirkan orang yang ada di bawah nih pakai. Nah, apakah kita bisa mengejas orang itu bahwa sholatnya itu tidak bagus pakai? Salah satu dari yang perlu dicurigai memang itu. Ya, jadi kalau orang itu sholatnya baik, tentunya yang lain ikut baik, gitu ya. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau ternyata dia sholatnya sudah rutin, belum bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, itu artinya sholatnya belum 100% sempurna. Tapi apakah ada orang yang sesempurna Nabi Muhammad SAW? Tentunya tidak ada. Berarti tanha anil fahsya'i wal munkar ini tidak selalu kemudian habis sholat kemudian kita tidak punya dosa sama sekali. Tidak, karena tidak ada manusia yang lepas dari dosa. Dan dosa itu hubungannya dengan fahsya dan mungkar. Kadang-kadang kita ngomong sedikit kesleo, kemudian menyinggung orang lain, atau mungkin kalimat itu tidak disenangi oleh Allah, itu pun juga adalah bagian daripada fahsya wal munkar. Ya tinggal istighfar saja, astagfirullahaladzim, saya tadi kesleo, dan tidak menyengaja lagi untuk mengulangi. Kalau terulang kembali istighfar lagi, terulang lagi istighfar lagi, gitu saja. Dan Allah itu Ghafur atau Ghafaro, banget pangapurane, Syakur, banget nerima kene. Jadi jangan khawatir ketika kita beribadah. Kalau kita belajar tentang ilmu tasawuf kemudian kita menjadi urip kok angel men, itu jangan. Ya pokoknya kita masih seperti dulu, misalnya mau sholat diniati karena Allah. Entoh kalau kita mau mencari surga juga ada perintah untuk mencari surga. Entoh ketika kita karena takut dengan neraka, karena memang kita diperintahkan untuk takut kepada neraka kan. Ya, kemudian juga ketika kita menginginkan sesuatu, misalnya sholat duha, karena supaya rizkinya lancar, ya itu baik saja. Tapi itu semua adalah untuk spirit atau untuk menyemangati supaya kita itu sholatnya lebih tekun lagi. Tapi apakah kita dari kecil kemudian hanya itu terus yang kita inginkan? Kalau rezekinya kemudian nggak lancar, kita berhenti baca waqiah, kita berhenti sholat duha. Itu ya tentunya kembali bahwa ibadah kepada Allah itu hakikatnya adalah melaksanakan perintahnya. Ketika kita menjauhi larangannya adalah hakikatnya adalah kita memang diperintahkan untuk menjauhi larangan.